Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya Aswadi. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas ya. Agak sakit tenggorokan, sedikit batuk. Cuma karena deadline kita harus take video sekarang. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas salah satu kasus ya, kasus tentang pelanggaran etik dalam dunia IT gitu ya. Ini tentang kasus penyebaran hoax terbesar yang pernah mengguncang Amerika Serikat sebenarnya. Jadi kasus ini itu kasusnya Alex Jones dan platform kontroversialnya yaitu Infowars. Nah, kasus ini menjadi sorotan di dunia karena melibatkan teori konspirasi yang tidak hanya melanggar etik sebenarnya, tetapi juga berdampak besar pada keluarga korban penembakan Sandy Hook. Jadi Alex Jones ini berkaitan dengan Sandy Hook nantinya di kasus ini. Jadi dalam video ini kita akan membahas siapa sebenarnya Alex Jones dan apa dampak dari pernyataannya dan langkah hukum apa yang diambil, kemudian pelajaran apa yang kita bisa petik ya dari kasus ini. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis, nggak lama kok, paling beberapa menit aja. Sorry kan, betul. Nah, jadi sebenarnya siapa Alex Jones ini teman-teman? Jadi si Alex Jones ini dia adalah seorang komentator politik sebetulnya dan penganut teori konspirasi asal Amerika Serikat. Dia adalah pendiri dan wajah di balik media yang namanya Infowars ya. Jadi di sana terkenal. Jadi sebuah platform media alternatif yang sering mempublikasikan konten-konten kontroversial. Melalui Infowars, si John ini mempromosikan teori-teori konspirasi yang cukup besar teman-teman. Termasuk dia menyatakan di sana bahwa Amerika Serikat ini terlibat dalam berbagai peristiwa besar seperti peristiwa 9/11 dan kasus yang akan kita bahas sekarang yaitu tragedi Sandy Hook. Namun klaimnya tentang penembakan di Sandy Hook ini pada tahun 2012 lalu, udah lama ya sebetulnya, kasus ini berlalu sampai 2022. Jadi klaimnya tentang penembakan Sandy Hook pada tahun 2012 ini menjadi salah satu yang paling kontroversial ya. Jadi dalam tragedi itu ada 20 anak-anak dan 6 orang dewasa yang kehilangan nyawa mereka. Nah, si Jones ini mengklaim bahwa insiden ini adalah hoax yang dirancang oleh pemerintah untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api gitu ya. Jadi kemudian pernyataan Alex Jones ini memicu kemarahan publik, terutama keluarga-keluarga korban yang ada 20 lebih tadi. Nah, jadi John ini mengklaim bahwa hoax ini, berita ini adalah hoax yang dibuat oleh pemerintah untuk memperketat kepemilikan senjata. Kita tahu bahwa di Amerika legal ya, penduduk biasa itu memiliki senjata api. Nah, Infowars sendiri memiliki basis pendukung yang cukup besar teman-teman. Jadi platformnya si Alex ini punya pendukung juga. Jadi banyak dari mereka itu percaya bahwa teori-teori yang diangkat oleh si Jones ini tanpa memverifikasi fakta yang ada. Jadi dengan popularitasnya dia menggunakan media sosial berbagai macam platform untuk menyebarkan pesannya tadi, pernyataan hoaxnya tadi, sehingga berita ini cepat menyebar ya. Nah, yang parah teman-teman, dampak dari pernyataan si Alex Jones ini itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Ada beberapa dampak yang sangat inti, yaitu pernyataannya tentang peristiwa di Sandy Hook itu adalah hoax. Itu yang pertama, yang jelas itu yang pertama itu pelecehan terhadap keluarga korban. Jadi pelecehan di sini adalah banyak keluarga korban itu yang menerima ancaman dan pelecehan, dan bahkan ada beberapa yang dituduh sebagai aktor bayaran. Jadi korban-korban ini malah dihujat oleh masyarakat karena mereka juga dinilai oleh masyarakat itu termasuk dalam
aktor penyebar hoax tadi. Jadi bahkan salah satu orang tua korban itu Leonard Posner kalau nggak salah namanya, dia harus berpindah-pindah tempat bahkan beberapa kali karena ancaman pembunuhan. Jadi ancaman yang diterima oleh keluarga korban ini tidak main-main, sampai ada ancaman pembunuhan yang mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Nah, kemudian dampak yang tidak kalah itu adalah dampak psikologi ya. Jadi selain dampak ancaman secara langsung, banyak juga keluarga korban yang itu secara psikisnya terkena ya, pastilah sebetulnya dia korban, dia malah yang dihujat. Jadi banyak orang itu yang terpapar teori konspirasi itu mengalami kebingungan juga. Jadi masyarakat pun bingung, ini sebenarnya yang benar yang mana sih ya. Dan mereka percaya bahwa pemerintah itu jadinya menyembunyikan kebenaran. Jadi pemerintah menyebar hoax, otomatis pemerintah menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya, yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Nah, kemudian dampaknya juga itu kasus ini memicu perdebatan kebebasan berbicara versus penyebaran informasi palsu di media sosial. Jadi informasi ini, medianya si Alex Jones ini menjadi contoh buruk bagaimana platform digital dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan. Jadi reputasi media sosial sekarang pada saat itu ya, sampai sekarang pun seperti YouTube, Facebook itu dipertanyakan karena mereka dianggap lambat dalam mengambil tindakan terhadap konten yang merugikan atau konten yang menyebarkan hoax. Nah, dan kemudian pada kasus ini tindakan hukum dan putusan pengadilan yang terjadi itu, jadi kasus hukum melawan Alex Jones ini dimulai pada 2018 nih. Jadi ketika keluarga korban Sandy Hook ini mengajukan gugatan atas tuduhan pencemaran nama baik dan kerugian emosional dalam proses pengadilan. Nah, kemudian terungkap beberapa fakta itu yang agak mengejutkan ya. Fakta yang pertama itu bahwa Jones ini mengakui kesalahannya. Jadi di pengadilan, jadi di pengadilan si Jones ini akhirnya mengakui bahwa penembakan Sandy Hook itu memang benar terjadi. Nah, dia sendiri pun mengakui akhirnya bahwa penembakan di Sandy Hook itu benar-benar terjadi. Namun dia berusaha membela diri dengan mengklaim bahwa pernyataannya adalah bagian dari kebebasan berbicara. Nah, ini yang harus kita pilah ya, kebebasan berbicara itu sebatas mana. Kemudian pada tahun 2022 pengadilan memerintahkan Alex Jones ini untuk membayar lebih dari $1 miliar kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas penderitaan mereka. Dan ini perlu kita ketahui ya, menjadi salah satu hukuman finansial terbesar dalam sejarah kasus pencemaran nama baik sebetulnya. Kemudian saat kasus ini juga putusan ini juga menjadi peringatan penting bagi penyebar hoax bahwa kebebasan berbicara itu memiliki batas, terutama ketika melibatkan penderitaan orang lain. Jadi kita menyebarkan berita udah bohong, menyebabkan orang lain menderita pula, apalagi sampai orang tersebut menerima ancaman-ancaman pembunuhan. Kemudian langkah yang bisa diambil oleh berbagai macam platform digital itu setelah kasus ini ya, banyak platform digital itu memperketat kebijakan mereka. Nah, sekarang ini udah agak mendingan ya, kayak Facebook gitu ya. Dan InfoWars itu sekarang dilarang hampir di semua platform besar, termasuk YouTube, Facebook, X ya, dan lain-lain. Kemudian kita masuk sesi akhir. Pelajaran dari kasus ini itu mengajarkan beberapa hal penting pada kita. Yang pertama itu tanggung jawab media sosial. Jadi baik di media internasional, media tradisional maupun media alternatif, kita itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan itu akurat dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan media dapat merugikan banyak pihak. Kemudian dampak hoax. Hoax dapat memiliki dampak yang nyata gitu ya, termasuk ancaman fisik, kerugian emosional, dan dampak sosial yang luas. Jadi penyebaran informasi palsu ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi.
Kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada batasan pada kebebasan berbicara. Jadi kebebasan berbicara adalah hak memang yang penting, tetapi kita juga tidak boleh menggunakan ini untuk menyebarkan kebohongan atau merugikan orang lain. Kasus ini tuh menjadi pengingat bahwa ada batasan yang harus kita hormati ya. Nah, ini yang poin yang harus kita sebarluaskan ke masyarakat umum sekarang sebetulnya. Pentingnya literasi digital. Jadi masyarakat itu perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan hoax. Mana yang valid, mana yang hoax. Jadi literasi digital ini menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyebaran informasi palsu di era digital. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan batuk saya beberapa kali tadi ya. Sudah mendengarkan video ini dari awal sampai selesai, terima kasih. Dan kasus Alexjon ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di era digital ini. Jadi hoax itu bukan hanya dapat menyebarkan berita palsu, tapi juga dapat memiliki dampak besar kepada kehidupan nyata. Maka kita semua lebih kritis, lebih bertanggung jawab, dan lebih memvalidasi informasi yang kita terima. Jadi jika Anda menyukai video ini, menurut Anda informatif, jangan lupa saya tidak minta subscribe, saya tidak minta like, tidak minta dislike. Jangan lupa saja untuk mempertajam literasi digital kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.